من قبل هدى للناس وأنزل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Ajaran selanjutnya yaitu kultur yang akan dibacakan oleh Al-Ibu Ustaz Diki Zakaria. Kepadanya dipersilakan. Tes. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini bukan karena tiada kursi, bukan untuk mencari calon istri, bukan juga untuk mencari bidadari, tetapi berdirinya saya di sini untuk membacakan sebuah kultur singkat karangan saya sendiri. Sebelum mulai, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan pergi ke Kediri, jangan lupa membeli roti. Capek-capek saya berdiri, tolong disimak pakai hati. Baiklah, di kultur kali ini saya ingin membacakan satu ayat masih di surah yang tadi kita baca, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wa hadirat sekalian, kenapa saya membacakan satu ayat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umatnya untuk segera mencari ampunannya dengan ganjaran berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi, teman-teman sekalian, kenapa saya baca ayat ini juga? Karena dari kita-kita ini pasti banyak yang sudah melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram.
Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan hal-hal yang haram, karena manusia itu rumahnya salah, silap dan dosa. Jadi ini fakta. Sebagian besar perbuatan yang haram itu pasti enak. Sebagian perbuatan yang haram itu pasti enak. Saya nggak salah ngomong, perbuatan yang haram pasti enak. 3 kali saya ulangi. Nanti yang kedua bagi malu kan? Ini ada yang kedua. B mainan. B mainan. Beli anggur sekilo atau maling anggur di kebun dengan B mainan. Kalau maling di kebun. Bayar maling kan bayar hasil maling. Nanti B mainan. Wah lalu beli nyambu sekilo nyambu kristal. Lalu B sama mainan nih. Lalu maling berbangkat menyambut dengan si maling. B mainan. Jelas maling. Kenapa? Karena saya juga pernah alami. Cara. Karena di sini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita melakukan hal-hal yang haram? Di samping tidak enak, pasti ada kerugiannya juga untuk kita. Misalnya kalau kita mencuri, main ciptakan nyamuk, badai, mepet ya, balik. Mau bisa tahu lah, pada tadi dulu pincang, rugi. Nah. Itu. Namun teman-teman sekalian, yang paling enak, paling nikmat kalau yang masalah haram ini adalah tiga. Ngajak dulu dengan sembahyang tanpa uzur. Bukan semata-mata saya ngomong begini, karena nanti kalau teman-teman berdiri sengaja di depan orang lagi sholat, apalagi temannya sendiri, HP si codoran bunyi, penyala di kamera, lelah menyatakan teduh kembali ke BKB, kira pada lagu, mulai dari video HP sampai video HP waktu kira. Kenapa? Karena akan ada kerugiannya untuk kita, guys. Kalau kita bilang haram ini enak. Kalau yang tadi ganggu orang sholat, dosanya itu besar sekali. Jangankan ganggu orang sholat, lewat seandainya di samping, di depan orang yang sholat, itu di hadis Rasulullah SAW mengatakan, jika dia tahu dosanya seperti apa, maka dia lebih baik menunggu 40 tahun di samping orang yang sholat itu baru dia lewat. Maka dari itu teman-teman sekalian, marilah kita jauhi perkara-perkara yang haram. Kita semua ini tidak lepas dari perkara yang haram. Mungkin kita tidak bisa berhenti dari sesuatu yang haram, tapi setidaknya tolong kita setarakan dengan haramannya itu. Kalau bisa, lebihkan amal kita dengan kebaikan. Jangan sampai lebih banyak haramnya daripada kebaikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya silap kata. Kalau saya buka dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Burung Lilian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ina besunting lupa bebaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni laporan nasihat dan arahan dari Ketua Remus kepadanya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja untuk menyiapkan waktu karena waktu kita ini tidak cukup lama. Ya, untuk laporan bonus hari ini saya laporkan tentang pengetesan dan spiritual camp, Pak.
untuk anggota baru. Untuk teman-teman anggota baru, mohon maaf ya, teman-teman itu belum bersih. Kenapa? Belum melewati ujian. Karena kita sudah membahas di ADART namanya, di rumus itu kayak hukum, malah kayak gimana ya, kayak gitu. Ada namanya ADART. Nah, di aturan ADART itu ada tes untuk masuk rumus. Nah, tesnya itu ada 2. Kemarin yang kita sepakati, yang disepakati oleh pengurus-pengurus inti rumus. Di antaranya itu di tes mengaji dan tes pidato. Nah, tes mengaji ini modelnya itu nanti kakak-kakaknya yang akan mengatesnya. Pilih sih antara mengaji atau pidato, benar kan? Ini atau selesai? Oh, maaf. Dites dua-duanya. Tapi insya Allah kita akan loloskan. Kalau misalnya nggak bisa pidato tapi bisa ngaji, kita loloskan. Ya sih, harus maju, harus kuat mentalnya. Yang pertama itu kan mengaji. Terus mengaji ini modelnya besok kayak duduk bersama. Kayak gimana duduk bersama itu, misalnya Kak Nelina yang mengetes Nelina pergi ke Nelly, nanti dibagi tugasnya, entah itu Kak Milanya, entah itu Kak Miranya, entah itu Zikri, entah itu Kak itunya dan lain-lain. Nah, dan tes yang kedua itu pidato. Tes pidatonya itu modelnya itu diberi waktu selama 5 menit. 5 menit? 3 menit Pak? Atau 5 menit? Nah, pidatonya itu minimal 3 menit. Dan pidatonya itu bebas tentang Islam dan wajib dihafal. Tapi kalau teman-teman malu untuk berpidato, nanti kita beri semangat. Beri semangat biar bisa. Masa malu berpidato di depan? Emang sih kebanyakan orang tidak bisa public speaking di depan umum, dikarenakan malu, dikarenakan grogi, dikarenakan apa lagi? Nervous dan lain-lain. Dan ngerti namanya nervous, apa yang tahu? Itulah dan lain-lain. Tapi ada salah satu apa namanya doa yang teman-teman nggak apa namanya nggak kelego dalam berpidato, yang pernah guru saya ajarkan. Ya, doa itu diantaranya diambil di Al-Quran juga dan dikarang. Doanya itu Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu aja. Biasanya saya kalau pidato, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Itu kalau kita baca doa yang tadi saya bacakan itu, insyaallah teman-teman nggak bakal takut maju ke depan lagi. Kalau mencoba satu kali pasti mau yang kedua kalinya, karena public speaking di depan umum itu enak banget kalau kita pilih, kalau kita percaya diri, kalau mental kita kuat dan lain-lain. Ingat ya teman-teman anggota baru, coba dipersiapkan 2 hal itu. Yang pertama mengaji. Yang mengaji itu terserah entah mau mengaji kok
Nanti itu mau ngaji Al-Quran terserah. Tapi masa teman-teman masih ikut? Tetapi ada SMA yang masih ikut kemarin. Kakak kelasnya lagi, tapi tak saya sebutin. Nggak boleh. Katanya tapi tidak tahu yang aslinya. Yang kedua itu pidato. Ingat pidatonya itu durasinya 3 menit. Pendek-pendek kan, biar lolos. Kalau mau pendek-pendek, kan durasinya itu maksimal minimal 3 menit. 3 menit, kelamaan 5 menit. Terserah mau pidato Islami, terserah mau pidato yang penting Islami. Yang kedua, spiritual care. Apa itu spiritual care? Mati. Kalau bahasa Indonesia bilang Dimohon untuk menenangkan pembicara. dikarenakan spiritual care ini sudah kita adakan sejak tahun kemarin. Spiritual care ini kayak berkemah, kayak tidur bersama. Bukan. Bukan. Maksudnya itu berkemah, terus apa ya? Tapi maaf, itu salah paham ya. Spiritual camp itu kayak nginep dah, kayak berkemah. Terus dipisah tempat tidurnya, masa di Pusoko kan? Dipisah, misalnya yang di kanan laki-laki, yang di kiri perempuan. Nanti yang di kiri itu kayak perumbatan atau kayak perumbatan kita tutup tempat tidurnya. Dikarenakan perempuan itu kan sangat dijaga auratnya atau sangat dijaga itu dahnya. Makanya kita misalnya kalau minat-minat itu harus kita pisah, minimalnya jaraknya 1 kilo biar gak ada fitnah. Misalnya biar gak ada fitnah, maksudnya itu. Untuk spiritual camp ini wajib kita adakan karena ada penerimaan anggota baru. Di spiritual camp ini banyak pelajaran yang kita dapat, diantaranya itu apa ya? Kemarin lupa saya. Di antaranya itu kita bisa mendapatkan ilmu dari Pak Guru, entah ilmu apa ya, agama, entah ilmu umum dan lain-lain. Nanti akan disampaikan oleh Bapak saya Muhammad Taufik Idrus, dan kita mengadakan kuis juga di spiritual camp itu. Di selesai kuis itu ada perlombaan, Pak. Ada perlombaan. Nah, perlombaan ini ada hadiahnya, hadiah kecil-kecil kayak kemarin. Kalau kemarin itu hadiahnya itu cuma permen. Itu udah. Tapi kami bersyukur karena kita dapat ilmu, dapat serunya, dapat permen juga. Bukan permen sih, banyak kita dapat hadiah, entah itu pulpen, buku dan lain-lain. Untuk spiritual camp ini kita harus beri surat kepada anggota baru, dikarenakan kita harus mendapatkan izin dari orang tuanya kaum hidup, biar tidak ada fitnah yang terjadi. Karena kan zaman ini serba fitnah, apalagi yang perempuan kalau telat ada bulan main. Misalnya kalau di suatu desa tentunya ada teman saya bercerita kalau pulang lebih dari misalnya pergi kita bidang ini, pergi kita bidang, contohnya Abang Riki bidang ini ke Karangtengah. Misalnya dia bidang ke Karangtengah, bidangnya itu sampai jam 9. Kalau lebih dari jam 9 itu pasti dia dinikahin. Itulah. Baru kita misalnya kita bidang, misalnya saya dulu di sini, ceweknya dulu sana. Kalau ada orang yang lewat pasti mereka itu bikin
mikir yang enggak. Kenapa mereka mikir yang enggak? Karena zaman ini kan udah sedikit hancur ya kalau gitu. Banyak contohnya dan apa ya saya bilang itu banyak contohnya kalau masalah fitnah ini. Makanya kita beri surat kepada teman-teman anggota baru agar diberi izin sama orang tua, mana yang diizinkan dan mana yang tidak diizinkan. Tetapi kemarin saya cerita sedikit, agak seru sih. Spiritual camp yang kemarin tidak ada kan pas kita nginap nih ya perempuan kebetulan tidur di sini, laki-lakinya di sana. Nah, bisa di perempuan ini kan kita tutup pakai apa namanya? Pakai papan tulis. Nah, datanglah guru. Saya tak sebutin. Datanglah guru. Dia bercerita di sini. Sampainya di sini dia bercerita kalau nggak salah pesannya itu jangan main ke lapangan voli atau lapangan basket. Itu jam 6. 7. Terus yang paling menegangkannya itu semua teman-teman yang di sini pada nangis, bukan nangis separuhnya nangis, karena takut dari pesan Pak Guru yang tadi. Tetapi semua itu tak ada seru-serunya. Kita ada yang di sini seru-seruan kemarin, malah kebanyakan ketawanya. Teman-teman yang tidur, misalnya teman-teman yang duluan tidur, difoto hidungnya, difoto erornya, ada yang eroran. Kalau masalah kemarin, ada yang panggal, tahu namanya panggal? Yang nggak bisa diam kalau tidur itu. Kemarin kan ada teman yang tidur di sebelah saya. Terus malam ini tahu kan kita harus sana tidurnya, kepala ada barat, kakinya itu tahu di sini dia. Kok bisa ya di sini kakinya? Saya tanya, kenapa kamu nggak bisa diam waktu itu? Sorry, baik batu. Di teman-teman kita udah tangke gitu. Setiap kita masih untung beda Pak Guru sedih kan kali Pak Guru sedih tapi kayak Pak Guru. Terus sambutan yang ketiga, promosi ini didirikan pada tahun 2021. Benar kan kawan? Benar kan? 2021. Kalau nggak salah 7 September. Pembinanya itu tidak pernah diganti dari dulu sampai sekarang, dari 2021 sampai 2024. Mudah-mudahan tak tergantikan. Dikarenakan guru kita ini tidak bisa marah. Saya kasih tahu ini, tak pernah dia marah. Misalnya kalau teman-teman nyuri uang misalnya Mira curi uang security, dan dia bakalan marah Pak Guru, malah ditanya kenapa kamu ambil uang, itu aja pasti dia pergi. Tidak bisa dia marah, tanya siswa-siswi selain satu bapak, tidak bisa dia marah. Saya juga pengen dapat amalannya supaya nggak marah. Soalnya saya sering marah kalau ngajar itu di pesantren. Tanya ada Kominda, saya tanya Kominda, apakah Kominda pernah mendapatkan rasa itu marah? Betul. Tak pernah dia marah Pak Guru. Malah misalnya ada teman-teman yang berkelahi, ya bukan bodoh amat sih, lebih ke nggak peduli sama sih.
dia orangnya itu cuek tapi prihatin, perhatian orangnya. Maaf, tapi yang bagus ini Pak. Sekali lagi saya kasih tahu pembina kita itu tidak bisa marah. Itu aja. Terus Birmus ini mempunyai banyak sekali kegiatan. Di tahun 2021 sejak Kalong itu kegiatan unggulannya itu Safari Tausiah berjalan. Safari Tausiah berjalan sampai Safari Tausiah ini berjalan sampai tahun 2022. Kalau tahun 2023 itu ganti-ganti. Apa alasannya? Mengganggu pelajaran. Padahal ini program sangat unggul di sekolah-sekolah di SMP teman-teman waktu dulu, entah itu SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 1 ke kuliah dan lain-lain. Sekarang kita nggak dikasih karena mengganggu pelajaran. Itu kita ada marah kemarin, tapi kita harus sabar. Dan siapa yang mencoba pasti akan bisa dengar. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dan pembinaan oleh pembinaan. Ya, Bapak Sayyidi Muhammad Taufik Salim. Kepadanya dipersilakan. Oke, sebelumnya silakan HP-nya di depan meter di depan dorong semua HP-nya. Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kondisi perdana. Selamat datang sebelumnya. Terima kasih mengucapkan kepada tamu pada hari ini yang sudah berkesempatan hadir. Maupun juga tidak tahu ada kehadiran alumni ya. Kalau bisa nanti selanjutnya bisa sering hadir. Tapi kalau bisa konfirmasi itu kita tahu nanti disediakan ada pengurus. Oke, ada beberapa nasihat yang ingin Bapak sampaikan, tapi sebenarnya yang benar itu dorong anaknya kita ke depan. Yang pertama, jadi Remus ini bukan organisasi yang terbaik ya. Artinya kita bukan organisasi yang paling baik. Artinya kita yang karena dia Remus, berarti dia itu harus paling baik akhlaknya. Kita di sini berkumpul ingin menjadi orang yang baik, bukan orang yang paling baik, merasa paling baik ya. Kita ingin merubah diri, apa kekurangan kita, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita ini kan semua punya kesalahan. Nah, gimana caranya agar kesalahan kita itu bisa kita perbaiki? Nah, melalui organisasi di Wajar ini kita berkumpul untuk saling menasihati. Misalnya, sering Bapak sampaikan juga di kelasnya, kalau kalian saling bertemu, sesama kalian, sesama anggota
paling minimal gitu ya. Paling minimal kalau ada yang makan jarang, minum jarang, saling tegur. Nah, itu yang mau harapkan. Ini khusus yang anggota rumus. Nah, kalau tidak bisa bagi temannya secara luas, minimal sesama anggota rumus. Itu yang mau harapkan. Kalau bisa lebih banyak lagi yang mau diajak untuk saling menasehati, itu lebih bagus lagi. Di antaranya misalnya membuang sampah, kalau sering hal-hal kecil seperti itu yang perlu diinginkan dari rumus itu bisa diterapkan. Apalagi yang lebih besar lagi. Jadi untuk rumus ini tujuan utamanya ketika perlu mengusulkan dulu bahwa organisasi ini untuk mengembangkan diri. Apa yang dikembangkan? Skillnya paling utama. Apa itu skill? Keterampilan yang sangat dibutuhkan di zaman kalian ini. Kalau pengetahuannya hebat, sangat top, tapi skillnya kurang, nah ini yang perlu diseimbangkan. Contohnya, kalau kita melihat misalnya di rumus ini dari pertama kali itu ada namanya, kalau dari pengetahuan itu ada namanya resta dan resti. Masih ingat ya? Itu merupakan salah satu anggota rumus yang tak the best kalau dari segi pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Ilmu luar umum lah istilahnya. Disambut lagi oleh angkatan selanjutnya, yaitu Harmawan siapa? Beda seterusnya lah ya, disambut dengan ini sepertinya si Anissa dan Milan, ada Yuliana juga. Nah itu artinya perlu diseimbangkan juga dengan skill. Apa yang termasuk dalam skill? Di antaranya misalnya main handphone. Itu merupakan skill atau keterampilan yang tentunya harus di-share lagi. Misalnya Vito itu sudah menjadi pelatih sekarang. Sudah melatih di MTS. Nah, jadi keterampilan itu yang dibutuhkan. Ketika keterampilan sudah ada, nanti akan ditarik oleh pekerjaan. Misalnya mau kerja apa? Misalnya pandai membaca Al-Quran, dapat jadi guru qiraati. Ya ada yang menjadi guru. Misalnya tilawah, aktif di tilawah. Ya, ada yang jadi tilawah dan sebagainya, itu termasuk keterampilan. Nah, jika sekarang mau tidak kita menjadi orang yang terampil. Ciri-ciri orang terampil itu yaitu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebermanfaatannya di masyarakat dirasakan. Artinya mau aktif untuk memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Kalau belum bisa di masyarakat, cukup di sekolah. Misalnya di sekolah selalu diantarkan kalau ada acara-acara ini A, B, C dan seterusnya dipakai. Itu termasuk bagian dari keterampilan. Oleh karena itu di rumus ini gua harapkan keterampilan itu ditingkatkan. Yang kedua, di samping keterampilan tentunya perlu pemahaman agama juga. Ya, perlu agama, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya mandi besar, paling utama itu. Jangan sampai nanti mandi besar nggak bisa. Apalagi yang sekarang ini kan sudah balik semua ya. Ada belum balik? Oke, di SMA rata-rata kalau sekarang itu lebih cepat baliknya. Bahkan dari SD itu sudah balik ya. Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya itu ada parfum, ada makanan. Itu membuat cepat balik. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana tadi menyeimbangkan mana baik dan buruk. Baik dan buruknya dipertimbangkan. Itu yang paling penting. Di pengetahuan agama ini mungkin di satu pertemuan selanjutnya Guru ingin membahas tentang hal-hal kecil lah, bagaimana cara wudhu, ya secara umum saja. Nanti kita bisa saling sharing, begini caranya wudhu dan sebagainya. Karena orang ketika membasuh muka saja ya, sebagai contoh. Jadi muka ini mana yang sampai mana batasnya harus dibasuh. Oke, satu ya.
panjang pembahasannya. Jadi muka kita ini ketika kita wudhu yang harus dibasahi itu kan dari sini sampai sini harus kena ini, karena ini bagian dari wajah. Kalau nggak kena ini, ada coba rasakan ayo ada rasanya lempok lah istilahnya. Nah itu harus kena sampai sini ke wudhu. Jangan nggak dikenakan, karena itu bagian dari anggota wajah. Jadi agama ini kan sudah disampaikan secara detail. Tinggal kita mau tidak mengamalkan. Itu salah satu contoh dalam YouTube. Banyak yang kita temukan di teman-teman sini kan, wudhunya kuat dan selesai, bahkan ada yang sholat. Jadi yang dalam ini menjadi corong dan contoh supaya lebih baik daripada yang lainnya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga yang terakhir, jangan banyak. Jadi kegiatan kita di Rumus ini dibagi dua. Yang pertama itu yang rutin Jumat, setiap hari Jumat seperti hari ini, yang mana kita mulai pada pukul 2.30 ya, atau 14.30. Itu sudah diinformasikan. Tapi berat ujiannya hari Jumat ini, ngantuk, terus tadi aja Pak Guru masih tidur, pada yang ambil kunci di rumah. Kenapa Pak Guru yang memegang kunci? Paham ya? yang Lama-lama. Pak Guru kata marah itu. Tapi Pak Guru nasihati aja. Oke itu ya. Jadi dibagi dua, yang pertama yang hari Jumat, yang kedua hari Selasa. Jadi hari Selasa ini kita melakukan kegiatan safari salawat. Kemana safari salawatnya? Safari itu artinya perjalanan. Kalau salawat ya ada salawat. Nah perjalanannya dari rumah anggota satu ke rumah anggota yang lain. Jadi setiap hari Selasa itu kita berkumpul untuk membaca salawat. Nah salawat yang kita baca itu baru diulangi namanya ya. Itu karena dari terima kasih itu. Ada juga sebenarnya Al-Ghazali, tapi biasanya yang memimpin masih belum ada. Baru kita menggunakan dia ulang saja. Ada namanya Sibuk Duro, ada namanya Wasidah Burda, Imam Syairi itu, dan sebagainya. Nah diselingi oleh lagu-lagu sholawat yang lain atau wasidah yang lain. Alumni belum ada yang hadir. boleh kita ikut? Kalau bisa mau kita nanti. Rumah alumni dulu berangkat. Ini jadwalnya sudah mau berakhir di terakhir. Dilihat atau akhirnya yang terakhir mungkin di rumah Juliana, sehingga kita akan rombak lagi jadwalnya sehingga anggota-anggota baru bisa ikut. Tapi nanti sesuai dengan hasil seleksinya ya. Karena ini kayaknya belum hadir semua anggota baru. Nanti besok dikumpulkan lagi, diberikan pemahaman dan dihadirkan. Itu untuk safari salawat. Kembali lagi ke agenda Jumat. Jadi agenda Jumat ini pertama itu kita pertama rutin kalau yang kemarin, kemudian dilanjutkan dengan latihan hadrohnya setelah selesai sholat. Tapi yang konsepnya sekarang mau coba dulu, yaitu latihannya dulu, kemudian baru diskusi, baru latihan lagi. Kita coba apakah dia bisa berjalan atau tidak, itu kita menyesuaikan. Dan ada pun kendala-kendala yang kita hadapi di Rumus ini. Yang pertama dari segi kesibukan pengurus ya. Yang pertama pengurus mungkin sibuk-sibuk sehingga mungkin kurang dari perhatian dan sebagainya. Oleh karena itu nanti dimaklumi saja. Misalnya Ardi ini ketua, sibuknya di A, B, C dan D. Nah, sehingga kurang perhatiannya kepada rumus, termasuk Pak Guru sendiri sebenarnya. Kalau di sekolah ini Pak Guru memiliki 6 tugas. 6 tugas itu tentunya sulit untuk dibagi. Di antaranya tugas wajibnya mengajar ya. Di antara tugas yang lain misalnya menjadi wali kelas, kemudian B5 ditambah dengan piket,
ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang dibebankan kepada Pak Guru. Tapi tidak untuk agenda-agenda rutin rumus, tentunya Pak Guru tetapkan hari Jumat dan hari Selasa. Hari Selasa itu saja sering Pak Guru izin di ketua terlambat, itu bahkan Pak Guru dijemput karena ada aktivitas-aktivitas di luar. Oke, itu saja yang ingin Pak Guru sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti ada seleksi untuk anggota baru yang tentunya hal tersebut hanya formalitas mungkin ya, hanya formalitas untuk mengecek apakah yang dites itu hadir atau tidak. Jadi bukan menjadi penentu lah untuk tes itu, hanya formalitas saja, jangan takut jadinya ya. Oke, itu saja. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi sebelum latihan hadroh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang didiskusikan bersama anggota komisi yang akan ditujukan kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak tahu berapa banyak yang mau didiskusikan, tapi yang saya tahu aja ya. Yang pertama itu baju hadroh atau baju kesatuan. Untuk teman-teman yang senior atau teman-teman yang baru bergabung, kita memiliki tim hadroh di sini. Namanya itu Al-Amin. Al-Amin itu siapa yang tahu artinya, teman-teman? Yang baru siapa yang tahu artinya Al-Amin? Apa? Tepuk tangan. Minta maaf persoalan. Beliau juga yang mendesain di masjid, beliau juga di masjid tempat beliau tinggal itu kayak gini dong modelnya, tetapi tempatnya beda itu ini juga di tempatnya, dan di masjidnya kepala sekolah itu ada tempatnya orang yang tinggal. Bagus banget kalau mau pergi ke sana, lokasinya itu di dalam haji, di perempatan itu. Lanjut saja ya. Kita mau bikin baju hadroh. Kenapa baju hadroh atau baju persatuan? Dikarenakan jas terlalu mahal. Coba saya bertanya dulu sama teman-teman yang baru. Apakah teman-teman yang baru mau bikin baju hadroh atau baju persatuan atau jas? Saya tanya. Ini baju hadroh atau jas?
mungkin nanti sekedar usul saja. Jikalau memang mau mengusulkan baju persatuan, jangan lupa nanti melihat sikon ekonomi keluarga. Oke, karena nanti pasti saja sebenarnya semua masih mau buat, akan tetapi terkendala karena ekonomi. Jadi dimohon kepada pengurus, dimohon untuk mencari bahan, tidak apa-apa standar, akan tetapi murah. Yang penting bisa dipakai saja. Jadi memang jika memang mau mahal, jika memang mau mahal, monggo. Akan tetapi nanti dimohon untuk didiskusikan. Oke, mungkin itu saja. Kirain kawan dia mau bilang program dari kita. Ya, pendapat teman-teman yang kemarin, kalau kita mau bikin jas atau baju hadroh, maka kalau kita mau bikin baju hadroh, kita pilih bahannya itu yang standar. Kemarin ada yang harga 75, itu untuk yang laki. Nah, untuk yang perempuan lebih mahal lagi, dikarenakan perempuan itu pakai baju yang sedikit, beda sedikit harganya daripada baju yang laki. Kalau kita mau bikin jas kayak ini ada standar paling bawah kayaknya, kayak apa ya, masih kalau di peperangan itu ada easy, ada medium, ada hard. Yang ini itu medium. Kenapa medium? Karena bahannya itu nggak sehalus yang hard, yang mahal. Ada yang murahan, yang harga 100-an, 150, tetapi takutnya cepat sobek, makanya kita ambil medium. Ini aja harganya kemarin, maaf ya bukan sombong ini, harganya kemarin 200 rupiah, kita bikin di 1000 rupiah. Sudah ini aja bikinnya itu di temannya Pak Sayyid di dapatnya SMA. Tahu kan di sini dapatnya orang sablon Pak Mansur. Coba saya minta pendapatnya dari siapa namanya? Airin. Mau bikin jas atau baju hadroh? Apa? Baju hadroh terus. Mau bikin jas atau baju hadroh? Harus ada pendapat kalau birmus itu, entah itu jas atau baju hadroh. Coba. Coba saya sini apa mau bikin baju hadroh atau jas? Nah, kalau kita mau bikin baju hadroh, kemarin ada teman kita yang mengusulkan itu warna biru kayak warnanya kayak kegelap-gelapan kayak begini, tapi nah itu udah lebih kenapi. Nanti harganya itu kemarin kalau nggak salah yang laki-laki yang standar kualitasnya harganya itu sampai 75 ke atas. Kalau 60 itu masa kita dapat baju 60 kan jelek kualitasnya. Kemarin kita dapat harga 75 per orang. Itu semua ukuran. Coba kita nanti sesuaikan dengan ekonomi teman-teman, kita sepakati apakah
kita mau bikin yang harga 75 atau yang 100-an. Kalau kita bikin yang 100-an, kita tanya teman-teman dulu apakah mampu atau enggak. Kayak katanya Kak Wahyu, kita lihat dari segi ekonomi teman-teman. Biar kita tidak membebani teman-teman dan teman-teman tidak membebani orang tuanya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.10, maka sesi diskusi kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Ya, karena ada kakak alumninya datang, maka kita suruh beliau perkenalan dan mempersembahkan apa namanya bakatnya sedikit aja, tidak lama-lama. Kepada Kak Istihar kami silakan. Bisa belum makannya apa Winda? Assalamualaikum warahmatullahi Buka maskernya. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ijihad, biasa dipanggil Nurul, angkatan 2022. Ya, 2022, terus angkatan kedua dari Rus, ya, terus sekarang kebetulan saya lagi kuliah di Unram. Sama saya apa namanya? Kawida. Kita sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyain? Oh ya, alamat saya itu di Desa Tetanggara. Tahu Desa Tetanggara ya? Pengajar mahasiswa. Kalau semester saya baru mulai semester 3. Direktur. PT Srawijaya. PT Nasr. Mana-mana bismillah. Wow, anak ini udah bisa dibilangin. Tadi saya Terlayar Bang. iya. Kamu udah lihat itu, kamu masih. Belum ada bisa dapat tadi. Sekali, 2 orang. 2mu juga, kamu juga. Duluan. Malam ini. Ini udah menunjukkan jam banyak ini. Petang-petang ini. Macan kita akan balik. Jam 2 ini. Jam 12 nanti.
Beri waktu ya. Tunjukkan kata surah bagus kok. Ya kamu ini nggak bisa diam, kamu jadi orang. Itu aja suruh. Bico. Ampun. Bico. Apa, Bico?
Itu ayo kamu aja. Itu aja biar cepet ini udah jam 2. Ya. Sebelum kita pulang langkah dari حمد يوفي نعمه ويكفي مزيده وربنا لك الحمد ولا شريك عظيم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجزاء وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari berbalik soalnya kemalaman. Apakah mau pulang atau mereka baru bersama beserta laki. Banyak mereka kita baru tahu ya. Perempuan di bawah perempuan dulu, laki-laki berdiri biar sepatnya biar bagus di sini ya. Ame-ame pasangan saya. Sesi apa yang jadi dokumentasi berdasarkan silakan teman-teman yang lain. Ayo, dari perempuan coba atur jalan ini mana lagi? Atur coba kalian minta tolong atur teman-teman yang lain. Coba laki-laki di sini, Emet. Ya, saya ini sudah kali kamu diatur. Kalian itu baru saya. Coba sebelah sini separuh. Sini aja. Ayo, yang laki-laki coba geser ke sini dulu. Abang geser ke sini. Lagi geser ke sini. Coba yang perempuan dulu di sini.
Coba saya minta tolong untuk yang pengurus aktif teman-teman yang baru jepit kayak gini. Boleh laksanakan seperti karena teman kita dari berkali Jawa ada juga kemarin dari Perahu lalu coba tapi apakah kau minta geser sama coba itu kau minta 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. coba silakan apa yang ambil foto ke Winda maju di sini soalnya alumni itu yang dokumentasi biarin nanti yang terakhir kayak gini ya bersemangat jadi netral dulu netral. Itu ya bebas boleh kayak gini gaya yang kedua kayak gini lagi satu lagi yang kayak gini coba itu cepat ada teman kita dari Borbani soalnya kasihan kalau udah tidak ini kayak gini minta koordinasinya sedikit. Terima kasih untuk teman-teman anggota lalu. Silakan hati-hati di jalan. Semoga selamat dari bagi yang melakukan motor dari mohon untuk sekali lagi